Salam jumpa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, bahwa oleh kasih setianya kita dimungkinkan untuk beribadah, menyembah Dia, walaupun kita berada di tempat masing-masing. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, telah siap kami umat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami bersama, agar firman-Mu kami dapat pahami dan memberikan kami kuasa kemampuan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca ayat firman Tuhan dari kitab Injil Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dari bacaan firman Tuhan ini jemaat, saya akan memberi tema sikap orang percaya dalam menghadapi penyakit sampar. Di pasal 21, Yesus menyampaikan 4 inti kebenaran. Yang pertama, mengenai hari Tuhan. Yang kedua, mengenai keruntuhan kota Yerusalem, termasuk Bait Allah. Yang ketiga, yaitu kedatangan anak manusia yang kedua kali. Dan yang keempat, yaitu penghakiman yang terakhir. Dan ini perlu kita pahami bersama sebagai orang percaya. Dalam bacaan firman Tuhan ini, ketika Yesus dan para muridnya telah ada di Bukit Zaitun, dan ketika Yesus menghadap kota Yerusalem, Ia memandang kota itu begitu megah dan begitu indahnya. Dan saat itu keempat murid Yesus datang kepadanya. Ia bertanya, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Yesus menjawab dari kedua pertanyaan dari murid-muridnya itu, yaitu tentang khotbah akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja untuk lebih memahami makna dari setiap ayat firman Tuhan, tidak cukup kita hanya membaca, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Jeri Rumah Latu menyampaikan, tentu saja tidak sesederhana itu
Masalahnya adalah apakah yang dimaksud Alkitab sama dengan apa yang kita pahami ketika kita membacanya. Yeri rumah Latu mengungkapkan beberapa alasan. Karena ada jarak yang sangat panjang antara konteks Alkitab dengan konteks sekarang. Seperti itu berbicara tentang situasi, berbicara tentang kondisi, berbicara tentang kosakata, dan juga kearifan lokal antara pengaturan tempat di mana peristiwa-peristiwa Alkitab terjadi dengan dunia sekarang yang kita hadapi. Karena itu, penafsiran menolong kita untuk melihat lebih jauh dan menemukan makna yang dalam untuk selanjutnya menarik sebuah pemahaman yang lebih dekat dengan situasi sebenarnya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus mengucapkan tanda-tanda nubuat kepada muridnya, salah satu dari tanda itu bahwa akan terjadi penyakit sampar. Pertanyaan yang memunculkan kepada kita, bahwa apakah penyakit sampar? Ketika Yesus sudah menyampaikan itu, belum pernah terjadi. Namun dalam hal ini, sebelum lebih lanjut dalam pembahasan firman Tuhan, bagaimanakah tindakan kita sebagai orang percaya dalam menyikapi tanda-tanda nubuat yang diucapkan Yesus, termasuk penyakit sampar itu? Yang pertama, bahwa di dalam iman kita sesungguhnya kita meyakini bahwa di tengah situasi yang demikian, berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Dan itu bisa kita lihat di ayat 14-15 tersirat tentang bahwa segala situasi yang terjadi itu berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Saat Yesus menyampaikan tanda-tanda nubuat akhir zaman, termasuk penyakit sampar pada waktu itu, apakah belum pernah terjadi? Tetapi dalam kitab 2 Samuel pasal 24, firman Tuhan datang kepada Nabi Gad, pelihat Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya. Daud harus memilih salah satu dari ketiga perkara itu. Dan bagaimana jawab Daud? Di ayat 14, berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.
Dan sesudah Daud berkata itu, maka Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang Allah tetapkan. Dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu? Sebanyak 70.000 orang Israel yang mati. Kalau kita melihat dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 25 dan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 21, sesungguhnya Allah menyampaikan, Allah memberitahukan melalui hambanya Musa pada waktu itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang kutuk sebagai suatu peringatan kepada umat Israel agar mereka senantiasa memperhatikan apa yang harus mereka lakukan kepada Allah. Peringatan itu menjadi awasan bagi umat Israel bahwa ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka melakukan kejahatan, maka Allah menghajar mereka dengan penyakit sampar. Itulah yang terjadi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, pada ayat 12 sampai 19, sesuai konteks peristiwa yang terjadi pada waktu itu, menunjuk pada murid-murid Yesus secara khusus, termasuk pengikut-pengikut Yesus dan bangsa Yahudi secara umum. Saat menjelang penyalibannya, sampai ketika waktunya tiba, kota Yerusalem mengalami keruntuhan atau kehancuran, dan bait Allah itu diruntuhkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus membukakan kepala murid-murid tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Itu mengingatkan kepada murid Yesus, agar murid Yesus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, dalam kondisi apapun yang terjadi, sesungguhnya itu di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Karena itu mereka tidak perlu gentar, mereka tidak perlu cemas dan tawar hati ketika mereka menghadapi kesusahan. Mereka tahu hal-hal itu telah dikatakan Yesus sebelumnya. Tentu saja kebenaran ini tidak saja kepada para murid Yesus saat itu, melainkan kepada setiap orang percaya dari zaman ke zaman. Yesus menyampaikan itu sebagai tanda peringatan kepada orang Kristen, kepada orang percaya, termasuk kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu ketika terjadi tanda-tanda yang disampaikan Yesus ini, sesungguhnya kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu cemas, dan kita tidak perlu tawar hati. Karena kita pahami bersama dengan keyakinan bahwa situasi yang terjadi sekarang ini itu ada di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Artinya, tidak ada yang dapat terjadi di luar kehendak Allah. Maka sebagai murid Kristus, kita perlu memiliki hati yang teguh. Kita perlu hidup
yang selalu terarah kepada Allah, kita perlu memiliki iman yang kokoh. Sehingga ketika terjadi situasi yang sulit, kita tidak perlu merasa khawatir dan takut. Dari zaman ke zaman, murid Kristus atau anak-anak Tuhan harus mengalami berbagai ujian dan tipu daya si jahat yang berusaha membuat lengah dan lemah. Tetapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa kita dalam zaman ini, dalam konteks kita sekarang ini, penderitaan-penderitaan yang terjadi, kita yakini itu tidak akan memberi dampak yang menghancurkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mengapa? Karena jauh sebelumnya firman Allah sudah menyampaikan kepada kita berbagai tanda-tanda menyangkut akhir zaman. Yang ini harus dihadapi oleh setiap orang Kristen di sepanjang zaman. Yang berikut, setelah kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam situasi sekarang ini, bahwa itu ada di bawah kendali dan kuasa Allah, maka sekarang kita juga perlu memiliki suatu keyakinan dalam iman bahwa Yesus Kristus adalah penjaga dan penolong kepada setiap umatnya. Ini tersirat di dalam ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Firman Tuhan ini menguatkan kita bersama. Tidak sehelai rambutmu akan hilang tanpa sepengetahuan Allah. Jadi itu yang membuat kita selalu yakin bahwa Yesus Kristus adalah penjaga dan penolong kita. Dia ada di sekeliling kita. Dia adalah Allah kita yang selalu peduli dan selalu memperhatikan apa yang kita hadapi saat ini. Kalau kita melihat dan memperhatikan tentang penyakit menular, penyakit sampar, tentu itu semua diakibatkan dengan virus. Karena itu, jauh lebih banyak manusia mati karena disebabkan virus, penyakit sampar, penyakit menular, ketimbang dengan orang yang mati karena kecelakaan. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab virus yang menyebabkan manusia itu mati tidak dilihat langsung oleh kasat mata. Karena terlalu kecil.
sehingga tidak mungkin dan memang sulit terdeteksi secara dini. Dunia sekarang menghadapi virus COVID-19. Karena itu, beragam cara dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajarannya guna menangkal dan menahan laju penyebaran virus yang mematikan itu. Sehingga Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Itu salah satu anjuran pemerintah dalam menangkal dan menahan laju penyebaran virus corona. Sehingga setiap umat Tuhan harus beribadah di rumahnya masing-masing. Sekalipun demikian, apakah itu membuat kita selalu merasa bahwa Allah itu jauh dari kita? Tidak. Saya menanggapi apa yang terjadi sekarang ini. Menurut penilaian saya secara pribadi, Bapak Ibu, bahwa ketika pemerintah menganjurkan untuk membatasi kegiatan di luar rumah, sampai kita harus beribadah di rumah masing-masing, saya menyikapi secara positif bahwa sesungguhnya dengan hal ini orang Kristen semakin dimungkinkan untuk lebih tekun lagi di dalam menyembah dan beribadah kepada Allah-Nya. Itu yang saya sikapi. Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah rumah masing-masing, bahwa sudah banyak orang percaya, orang Kristen, yang menyadari tentang hal ini. Yang mungkin dulunya tidak pernah mengadakan ibadah dalam keluarga. Namun sekarang, dengan adanya virus COVID-19, banyak orang Kristen yang sudah melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Itu salah satu yang saya sikapi, yang begitu besar nilainya, menyangkut pertumbuhan iman orang Kristen dalam menghadapi virus corona. Karena itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jadi situasi yang terjadi sekarang ini, kita punya keyakinan bahwa itu di bawah kendali dan kuasa Allah. Dan kita punya keyakinan juga bahwa Allah adalah pelindung dan pemelihara kita yang tidak pernah lelah. Dia menjaga kita siang dan malam. Dia tidak pernah lelah. Allah itu setia menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, situasi apapun yang terjadi sekarang ini, kita memiliki pengharapan yang besar bahwa di dalam Allah segala sesuatu di bawah kendali dan kuasa-Nya, dan di bawah Allah juga kita berlindung padanya. Tuhan memberkati. Amin.